Shalom. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Ya. Di Sabat kali ini Bapak Ibu, kita akan berbicara, kita akan merenungkan dan kita akan belajar mengenai beberapa hal yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Tema yang saya ambil untuk Sabat hari ini yaitu 5 kegoncangan sebelum Tuhan memberkati. Jadi saya merangkum dari beberapa referensi dan firman yang saya dapat, maka saya ambil temanya 5 kegoncangan sebelum Tuhan memberkati. Ya, kita akan belajar satu persatu apakah ini terjadi dalam kehidupan kita atau tidak. Ya, karena setiap berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita, pasti kita akan menjalani prosesnya. Kita tidak dapat dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Ya, Bapak Yahweh tidak berjanji ini berkat, ini berkat, ini berkat. Tapi Bapak Yahweh terus menyertai kita untuk kita pada saatnya bisa mendapatkan berkat itu. Ya. Oke, 5 kegoncangan sebelum Tuhan memberkatimu. Yang pertama, Bapak Ibu. Ya, dari 5 kegoncangan yang pertama, motivasi hati yang digoncang. Ya, sebelum Tuhan memberkati kita, hati kita dulu yang digoncang. Motivasi hatimu akan lebih dulu dibongkar oleh Tuhan, apakah benar-benar melayani Tuhan atau motivasi hati kita melayani ego kita. Ya. Dasar firman kita di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-23. Selidikilah aku ya Elohim dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Ya, ini juga dipakai di sebuah lagu ya. Ujilah aku, cobalah aku. Tapi kalau di dalam terjemahan ERT bilang, ujilah aku, ketahuilah pikiranku. Nah, gitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mencobai manusia. Dia menguji manusia. Taat dan setia atau tidak. Ya. Yang mencobai manusia itu cuma setan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa Tuhan lebih dulu menggoncangkan motivasi hati kita? Karena di sini adalah tahapan yang sangat krusial bagi seseorang dalam dia menjalani perjalanan spiritualnya dan perjalanan mencapai kepemimpinannya. Ya. Karena itu Tuhan yang pertama dia menggoncangkan motivasi hati kita. Karena kenapa? Di dalam perjalanan spiritual kita, di dalam perjalanan kepemimpinan kita, ya, di situ karakter kita diproses, ya, di situ batin kita diproses. Setelah karakter kita diproses, batin kita diproses, baru Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi kita. Ya. Jadi tidak segampang itu tiba-tiba langsung berada di atas. Orang yang berada di atas dalam waktu singkat dan instan pasti bertahannya tidak lama. Ya. Tapi ketika dia memulai proses, ya, dia menjalani proses-proses yang Tuhan tetapkan bagi dia sebagai sebuah ujian, pasti dia akan bertumbuh kuat. Sama seperti sebuah pohon ya, ketika ditanam. Kalau dia yang akarnya cuma akar di atas tanah, angin bertiup, badai datang, dia cepat roboh. Tapi kalau tanaman yang dia punya akarnya sampai di bawah, mau angin ribut seperti apapun, susah untuk dia roboh. Makanya di situ Tuhan memproses kita. Ya. Nah, ini sebuah ujian kesetiaan bagi kita. Karena kita harus tahu, kita berada di dunia ini, kita sementara berjalan dalam padang gurun. Kita kan sudah pernah belajar tentang padang gurun.
Padang gurun kalau dalam bahasa Ibrani kan dibilang dafar. Kalau dafar itu apa Bapak Ibu? Kalau dafar firman yang kita berjalan di padang gurun, kita berjalan di dalam firman-Nya Bapak yang karena di situ ada ujian-ujian untuk memproses kita, memproses karakteristik kita, memproses batin kita, supaya kita diberikan tadi tanggung jawab yang besar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ada dua hal yang tadi disampaikan. Tuhan melihat motivasi hati kita. Apakah motivasi hati kita adalah karena ego kita, atau motivasi kita untuk melayani, ya, memperkuat spiritual kita. Karena kalau kita berjalan dengan motivasi ego diri kita, dengan kuatnya diri kita, maka pada saat ujian itu datang, ya, saya yakin kita pasti menyerah. Kalau kita berjalan dengan ego kita, ya. Tapi kalau mau motivasi hati kita adalah pengabdian yang tulus, maka ketika ujian itu datang, justru di situ memperkuat pertumbuhan spiritual iman kita. Ya, jadi ada dua hal Bapak Ibu. Nah, ketika dalam menjalani proses biasanya Bapak Ibu, ya, kita menganggap bahwa proses ini bagian dari hukuman Tuhan. Nah, kita buang jauh-jauh pikiran itu. Ya. Di dalam proses yang Tuhan buat untuk diri kita Bapak Ibu, itu berarti Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk nanti kita berada di posisi puncak, ya, di posisi tertentu, di mana ketika saat kita berada di puncak, kita tidak akan hancur oleh karena kesombongan kita. Ya. Jadi itu bukan sebuah hukuman, tapi proses di mana Tuhan lagi mempersiapkan karakter kita, mental kita, batin kita. Supaya kita nanti ketika kita sudah diproses, kita sampai di puncak kepemimpinan kita, kita tidak mudah jatuh. Orang jatuh itu biasa karena sombong. Orang jatuh itu biasa karena tinggi hati. Orang yang sombong tidak akan pernah bertahan lama. Saul yang awalnya dia tidak sombong ketika dia menjadi raja, ya, dia diberkati berlimpah-limpah di setiap peperangan dia menang. Tapi ketika hatinya mulai berbelok, mulai ada ego diri, mulai ada kesombongan, perlahan Tuhan menjatuhkan dia. Bahkan Tuhan mengangkat mahkota dari Saul pindah kepada Daud. Nah itu. Jadi ingat bahwa ketika proses itu untuk membentuk kita, karena karakteristik kita, pembentukan batin kita, itu untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar yang nanti Tuhan berikan untuk kita. Ya. Nah, kita lihat perbedaan antara bagaimana melayani ego dan bagaimana melayani Tuhan dengan pengabdian yang tulus. Ya. Jadi ada dua hal. Melayani ego yaitu pencarian, validasi atau pembuktian diri. Sementara melayani Tuhan itu penyerahan diri secara sungguh-sungguh, secara tulus. Ya. Nah, bagaimana itu Bapak Ibu? Melayani ego yang merupakan pencarian, validasi dan pembuktian diri. Kadang-kadang melayani ego Bapak Ibu, seringkali kita dibungkus dengan hal-hal yang religius. Kita merasa kita paling rohani, kita merasa kita paling benar, sehingga kita butuh pengakuan dari masyarakat sosial di sekitar kita bahwa kita ini orangnya orang yang benar, orang yang secara rohani punya kerohanian yang tinggi. Ya, kita butuh pengakuan dari manusia. Itu kalau kita melayani dengan motivasi ego. Kita minta orang mengakui kita minta kita dipuji, ya. Kita minta bahwa kita harus punya reputasi yang diakui oleh orang. Kita minta posisi yang harus dihormati, ya. Kita membuat diri kita untuk bagaimana bisa mengendalikan orang lain, ya, sehingga orang lain terkesan
melihat bahwa kita ini orang-orang yang saleh, kita orang-orang yang benar, dan kita orang-orang yang berhasil. Itu ego kita yang lagi kita tunjukkan. Nah, indikatornya apa? Ketika kita tidak mendapat pujian, ketika validasi diri kita tidak mendapat pengakuan dari orang lain, maka yang datang adalah kekecewaan dan kemarahan. Ya kan? Kita sudah berbuat nih, ini tujuh diri kita. Nah, kalau bahasa orang sekarang bikin diri inti. Tapi kalau orang tidak mengakui itu, pasti ada rasa kecewa, bahkan bisa marah kepada orang lain. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya karena kita melayani dengan ego, maka ketika kita mendapati kekecewaan dan amarah itu tumbuh, maka kita akan lelah secara mental. Bukan saja secara fisik kita lelah. Mental kita, pikiran kita, batin kita pasti juga capek. Karena kenapa? Kita tuntut orang untuk puji kita. Ya walaupun tidak disampaikan secara terbuka, puji saya tidak. Tapi perbuatan kita yang dalam hati kita, supaya saya dipuji, ya, supaya dia saya diangkat. Nah, lama-lama kalau tidak dipuji, capek batin kita, capek pikiran kita. Ya, kalau sudah begitu tidurnya tidak nyenyak. Nah, itu karena apa? Kita terus menerus mengejar yang namanya validasi atau pengakuan secara eksternal, pengakuan dari orang lain kepada kita. Dan itu yang tidak kita dapat. Ya, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Yang kedua, melayani Tuhan, penyerahan diri secara sungguh-sungguh. Kalau kita melayani Tuhan, maka kita akan berfokus pada ketaatan dan kesetiaan tanpa kita memperdulikan omongan orang lain atau tanpa kita harus menerima pujian dari orang lain, tanpa kita harus meminta validasi dari orang lain. Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak pusing orang mau puji kita atau tidak puji, no problem. Ya kita layani Tuhan. Ya, kita bukan layani manusia. Nah, kalau kita melayani Tuhan, maka sudah pasti hidup-hidupan kita akan berada dalam kesetiaan dan sukacita. Ya, bahkan walaupun ada pengorbanan secara pribadi kita kepada orang, kita membantu orang, tapi kita tidak bersungguh-sungguh. Kita membantu orang, tapi kita tidak minta imbal balik. Artinya kasih yang harus kita dapat itu kasih agape, bukan kasih eros. Kita berbuat sesuatu pengorbanan kita kepada orang yang kita minta timbal balik. Tapi kasih yang betul sungguh-sungguh. Kalau kasih yang sungguh-sungguh itu berarti kasih untuk melayani kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa meminta imbalan kepada kita. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Hati kita pasti tenang, batin kita pasti tenang, dan pertumbuhan karakter iman kita akan semakin tinggi. Ya, disitulah maka berkat Bapa Yahweh akan mengalir bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang digoncang oleh Tuhan sebelum kita diberkati? Yang kedua, relasi yang digoncang. Nah, relasi ini bisa banyak, Bapak. Relasi bisa dengan istri kita, relasi bisa dengan suami kita, relasi bisa dengan adik atau kita, relasi bisa dengan saudara kita, relasi bisa dengan tetangga kita, atau relasi dengan teman-teman sekerja kita. Itu yang digoncang. Kenapa digoncang Bapak Ibu? Ya, yang kamu harapkan menopang dan membantumu justru meninggalkan atau melukai. Ya, kamu dibawa di titik yang tidak bisa menyenangkan siapapun kecuali Tuhan. Dasar iman kita di dalam Yeremia 17 ayat 5. Berfirmanlah Yahweh, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dari yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Itu jelas sekali. Makanya Tuhan memutus mata rantai hubungan kita, korelasi kita supaya apa? Hidup kita tidak bergantung kepada orang lain.
Hidup kita betul-betul kita taruh di tangan Bapa Yahweh dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, tidak kepada siapa-siapa. Nah, kondisi ini Bapak Ibu, seringkali kita merasa bahwa ini adalah sebuah pemisahan. Ya. Orang yang selama ini membantu kita, kemudian tiba-tiba tidak peduli lagi dengan kita. Bapak Ibu, kita jangan menggerutu. Mungkin itu maksud Bapak Yahweh untuk memisahkan kita. Supaya kenapa? Kita tidak tergantung kepada orang. Percaya dan tergantung hanya kepada Tuhan. Nah, ini sebuah momen, ya, sebuah transformasi di mana sandaran secara lahiriah kita. Bapak Ibu bisa mengerti ya, sandaran secara lahiriah, artinya sandaran kita kepada orang lain, ya, itu diruntuhkan oleh Bapak Yahweh, itu diputuskan oleh Tuhan, ya, agar kita bisa menemukan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kekuatan apa? Kekuatan hanya dari Tuhan yang kita sembah. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu, ya, yang kita bisa tarik di balik poin yang kedua atau fase yang kedua ini, relasi yang digoncangkan oleh Tuhan. Yang pertama, ya, runtuhnya sandaran manusia. Seringkali Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, ya, di dalam dunia ini, kita sering menjadikan orang lain itu sebagai koneksi, menjadikan orang lain itu sebagai pendukung kita, bahkan menjadikan orang lain sebagai Tuhan-Tuhan kecil bagi kita. Ya, dalam tanda kutip, Tuhan-Tuhan kecil. Kenapa? Ketika kita menganggap bahwa orang lain itu Tuhan-Tuhan kecil yang dapat menolong kita ketika kita susah, ketika kita terpuruk, ya, maka di situ Tuhan memutus mata rantai itu dan kita merasa seperti ditinggalkan oleh orang, dilukai oleh orang itu. Pernah tidak kita seperti itu Bapak? Ya? Kita sudah percaya kepada orang kita, teman kita, sahabat kita, ya, tetangga kita, keluarga kita. Tapi ketika kita butuh, mereka menghilang. Ketika kita ingin untuk mendapat bantuan dari mereka, mereka tidak peduli. Mereka meninggalkan kita, yang jadinya hati kita terluka. Nah, Tuhan berusaha untuk memisahkan itu. Kenapa harus taruh tangan, taruh sandaran itu di pundaknya orang? Taruh sandaran kita kepala kita ini, sandarannya di pundaknya Bapa Yahweh, jangan di orang. Karena suatu saat orang pasti meninggalkan kita, suatu saat orang juga pasti akan melukai kita. Sebaik-baiknya orang itu kepada kita. Ya. Nah, kalau kita sandaran pada sandaran yang benar, yaitu Bapa Yahweh, maka pasti kita tidak akan tergoyahkan. Ya, itu proses yang namanya detoksifikasi. Artinya apa? Di situ Tuhan sementara bekerja membuang racun yang berada dekat dengan kita. Ya, Tuhan berusaha untuk mengeluarkan racun itu dari dalam diri kita. Nah, Tuhan berusaha untuk membuat kita tidak tergantung kepada manusia. Ya, kita dipaksa untuk mencari dan berhenti meminta pertolongan dari orang atau dari manusia. Meminta pertolongan dari Tuhan yang bisa memberikan pertolongan itu. Contoh, ya, ketika kita mau berharap sesuatu, mungkin kita mau dalam pekerjaan, ya, dalam tugas tanggung jawab kita di rumah, kita ingin punya targetnya naik. Nah, yang kita harapkan itu orang ini bisa membantu saya, ya, orang ini bisa buat saya cepat naik. Nah, Tuhan mau menghilangkan pikiran-pikiran itu. Tuhan berusaha untuk memutuskan. Tuhan bilang cari dia dulu, ya, jangan belum apa-apa cari orang. Tuhan di nomor 2 kan, orang di nomor 1 kan, menjadi Tuhan kecil.
Cari Tuhan yang betul-betul bisa menolong. Entah nanti baru kemudian dia mengirim orang untuk membantu kita. Ya, sama seperti Elia. Siapa sangka burung gagak bisa datang memberi makan untuk Elia? Iya kan? Burung gagak itu burung pemakan bangkai. Tapi Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan Elia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi sandaran hidup kita dan kita pasti diberkati. Yang kedua, kita akan berada di titik nol, di mana di situ adalah tempat pertemuan sejati. Ya, Tuhan memberikan kita sampai pada titik nol. Pernah tidak Bapak Ibu sampai kepada titik nol di mana tidak tahu mau berteriak untuk siapa lagi? Karena kenapa? Tuhan tahu selama ini kau berteriak untuk manusia. Makanya Tuhan harus kasih turun kita sampai kepada titik, kalau bahasa saya bilang apa? Titik nadir. Titik yang paling bawah, titik nol. Ya. Nah, ini bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ya. Sebenarnya kita mengucap syukur bahwa ini sebuah keberuntungan bagi kita. Karena kenapa? Ketika manusia tidak melihat kita untuk menolong kita, maka Tuhan lagi melihat kita karena kita khusus di mata Bapa Yahweh. Kita spesial di mata Bapa Yahweh. Makanya Tuhan mengingatkan kita dulu dari orang lain, supaya betul-betul ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, di titik nol ini Bapak Ibu, kita bisa mendengar dari batin kita, dari jantung hati kita, kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, karena ketika kita di tempat yang benar-benar terpuruk, di titik nol kita, saya yakin Bapak Ibu, jantung hati kita pasti mendengar suara Bapa Yahweh. Ya, kalau kita masih kuat, telinga kita masih tertutup Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah paling jatuh, suara Tuhan selembut apapun, sekecil apapun, saya yakin pasti kita dengar. Yang ketiga, itu adalah sebuah pembentukan kemandirian spiritual. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun otot iman kita menjadi kuat. Ya, bukan otot fisik kita Bapak Ibu, otot iman kita yang harus menjadi kuat. Ya, karena dulu kita melangkah karena ada tangan yang memegang kita. Siapa? Orang-orang di sekitar kita yang kita bisa minta bantu. Tapi sekarang kita melangkah untuk belajar karena ada yakin tangan yang tidak terlihat menopang kita. Ya, jangan sampai kita bilang, oh sudah, kalau susah ya ada saya punya teman, susah ada saya punya kerabat, susah ada saya punya tetangga. Tapi ternyata ada tangan yang tidak terlihat yang selama ini terus memegang kita. Tapi karena kita mengandalkan manusia, maka rohani kita tidak bisa melihat tangan Tuhan. Ya, makanya mari kita belajar untuk lebih dekat terhadap suara Tuhan. Kemudian yang keempat, mengubah luka menjadi otoritas. Nah, di sini luka disebabkan oleh orang-orang yang kita harapkan justru itu yang melukai kita, ya. Tapi Tuhan memiliki ketahanan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena kenapa? Tuhan selalu menopang kita manakala kita terpuruk maupun kita bangkit. Bapak Ibu, kadang-kadang pengalaman ya, banyak pengalaman. Ketika orang percaya, dia pasti dihormati. Kenapa? Dia pasti dipuja-puja. Tapi ketika dia terpuruk, pasti orang banyak lari dari dia. Seorang pejabat ketika mungkin dia duduk pada jabatan, di pemerintahannya bagus pada saat itu, berbondong-bondong orang akan datang menjilat Bapak Ibu dalam hal itu, menjilat. Kalau bisa bawa parcel, kalau bisa bawa amplop teman-teman. Ya. Tapi ketika dia sudah pensiun, siapa dulu siapa gue. Ya. Nah, kadang-kadang orang seperti itu dia akan stres. Ya kan? Dia akan stres. Karena kenapa? Selama ini dia sudah terlayani dengan jabatan dia. Tapi dia lupa bahwa yang memberikan jabatan itu adalah Tuhan. Ya, makanya tadi dia bilang awal, jangan sombong.
Gitu. Nah, intinya Bapak Ibu, ketika dunia tidak lagi mau mengulur tangan untuk menolong kita, ya, maka ada undangan dari Tuhan untuk bersandar sepenuhnya kepada tangan yang tidak pernah lepas daripada kita. Tangan yang selalu memegang erat kita. Nah, ini juga sebuah persiapan untuk kita mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Ya, kita tidak lagi digerakkan oleh apa opini orang lain. Kita tidak lagi digerakkan apa kata orang lain, melainkan prinsip hidup kita berpegang sungguh-sungguh hanya kepada Bapa Yahweh. Kemudian yang ketiga, proses yang digoncangkan. Ya. Tidak ada hasil, tidak ada tepuk tangan, tidak ada prestasi. Ya, semua stagnan, hanya kesunyian. Tujuannya menguji kesetiaan dan kesabaran. Ya. Kita baca di Galatia 6 ayat 9. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Ya. Nah, proses yang kita jalani Bapak Ibu, itu untuk apa? Untuk mendapatkan hasil. Ya kan? Proses yang kita jalani untuk apa? Supaya orang tepuk tangan kepada kita, orang puji-puji kita. Ya. Proses yang dijalani supaya apa? Supaya kita mendapat prestasi. Ini dia tadi. Tapi ketika tidak dapat, kita seakan-akan berjalan di tempat. Kita sudah usaha-usaha kok tidak maju-maju. Kita usaha-usaha untuk memperbaiki diri kok tidak bisa berkembang. Ya kan? Nah, apa yang harus kita lalui? Ya, apa yang harus kita lalui? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Ya, ini bisa terjadi, ya, karena fase tersebut disebut musim tersembunyi. Musim tersembunyi kan bukan berarti tidak ada, belum terlihat. Ya, dia masih tersembunyi, dia ada, tapi belum terlihat. Ya, yang namanya tersembunyi. Nah, itu adalah tahapan di mana pertumbuhan terjadi ke bawah, bukan ke atas. Yang tadi saya katakan, dia harus berangkat dulu ke bawah, kuat dulu di bawah, fondasinya kuat dulu, ya, baru dia bisa bertumbuh ke atas. Sekarang orang bikin rumah, apakah bikin langsung gendeng? Apakah bikin harus langsung taruh seng, plafon, atau bikin fondasi dulu Bapak Ibu? Fondasi dulu. Fondasi apakah cuma 5 cm atau 1 meter, 2 meter? Pasti 1 meter atau 2 meter. Kuat dulu akarnya ke bawah. Ya. Nah, itu yang pertama sebagai ujian motivasi dalam kesunyian. Ya. Tanpa hasil, tanpa tepuk tangan, kita dipaksa untuk menjawab pertanyaan. Apakah saya melakukan ini karena mencintai tujuan kita atau tidak? Atau karena saya mencintai perhatian yang dihasilkan? Ya. Kita butuh dipuji. Ya. Kesunyian adalah filter yang memisahkan antara panggilan sejati dengan hanya sekedar ambisi untuk kita mencari pujian dari orang. Ya. Jadi betul-betul proses yang harus kita jalani. Ada kalanya kita sudah berproses, tapi kita tidak mendapat prestasi. Kita sudah berproses dengan sepenuh hati kita, tapi kita tidak dipuji oleh orang. Orang-orang seakan diam. Nah, ini ujian motivasi kita dalam kesunyian. Ya? Ini Bapak Ibu. Yang kedua, membangun ketekunan tanpa imbalan. Ya, ini membangun integritas batin kita, Bapak Ibu. Secara batin kita harus kuat, yang akarnya harus dalam. Jadi di mana kualitas kerja tidak ditentukan oleh apa penilaian orang lain atau berapa skor yang harus kita dapat. Ya, di sini melatih kita untuk tetap disiplin, melakukan hal-hal yang kecil dengan setia. Bahwa kemudian kita akan melihat kemajuan untuk kita mendapat tanggung jawab yang lebih besar.
Itu dia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada pemurnian karakter, ya, the silent processing. Di dalam kesunyian, ya, ego kita tidak mendapat tempat untuk makan, ya. Dia tidak akan mendapat tempat di dalam diri kita. Karena saat prestasi dibanggakan, ya, kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang tinggi hati, ya. Proses ini memastikan bahwa ketika kelak kita mendapat hasil, ya, maka hasil itu tidak membuat kita menjadi orang yang sombong atau orang yang tinggi hati. Sehingga proses yang kita dapat dengan hasil yang kita dapat betul-betul itu murni kita dapatkan dengan bantuan dari Tuhan. Ya, sehingga hati kita adalah hati yang rendah hati. Pikiran kita adalah pikiran yang bersih. Ya. Nah, kemudian yang keempat, itu adalah persiapan untuk akselerasi. Apa itu? Ya, kadang-kadang hidup kita ini perlu istirahat. Sama seperti tanah. Tanah juga butuh istirahat. Ya, sebelum nanti kemudian kita menanam dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ketika kita berada pada posisi stagnan dalam proses kita, ya, sebenarnya itu bukan sebuah kegagalan, ya. Itu bukan sebuah proses yang tidak menghasilkan, tapi itu bagaimana Tuhan membentuk mental kita, Tuhan membentuk komitmen kita, ya, supaya kita tetap menjaga api semangat kita, api keyakinan kita, ketaatan kita, ya, sehingga kita bisa lolos dari ujian-ujian karakter dalam pertumbuhan iman kita. Ya, dan kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Kita menjadi orang yang luar biasa. Ya, dunia mungkin tidak memuji kita, tapi di mata Bapak Yahweh kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya? Nah, kesabaran di titik ini adalah bukti bahwa kita sudah siap untuk dapat kepercayaan yang lebih tinggi. Ya, Bapak Ibu siap? Pasti kita semua siap. Ya. Kemudian yang keempat, ego yang digoncangkan. Nah, ketika kamu semakin direndahkan, ya, semakin diabaikan, bahkan dilupakan, maka keakuanku, Bapak Ibu mengerti? Keakuanku, egoku yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan dipatahkan oleh Tuhan. Ya, kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yang besar itu siapa? Tuhan yang besar, Bapak yang besar. Kita yang kecil. Nah, apa maksud dari proses perendahan ini Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, patahnya keakuan kita, self glory, ya. Patahnya keakuan kita, patahnya ego diri kita, patahnya kesombongan kita, patahnya tinggi hati kita, ya. Karena seringkali tanpa kita sadar, kita menyelipkan keinginan untuk kita dikagumi oleh orang lain, ya. Nah, saat kita direndahkan atau diabaikan, ya, maka di situ Tuhan akan mematahkan ego kita, keakuan kita. Ya, Tuhan tidak mau kita tinggal dengan keakuan kita, tinggal dengan ego kita, tinggal dengan sombong diri kita, ya, dengan tinggi hati kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar kita tidak butuh pengakuan dari manusia, ya. Karena yang kita butuh adalah Tuhan bisa melihat kita. Kita mau diakui oleh manusia atau oleh Tuhan Bapak Ibu? Pasti kita jawab, kita mau diakui oleh Tuhan. Ya, kita mau dibenci oleh manusia, apa mau dimurkai oleh Tuhan? Mendingan kita memilih Tuhan sayang kita daripada manusia. Artinya kita butuh orang untuk mencintai kita. Suatu saat pun orang pasti akan tidak suka dengan kita, sedekat apapun orang itu dengan kita. Ketika kelemahan kita terlihat, mereka akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan kita, dengan kelemahan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya,
Tuhan tetap bersama-sama dengan kita di dalam kelemahan kita. Ya. Yang kedua, pemisahan identitas dari reputasi. Ya. Nah, ada perbedaan besar antara siapa diri kita dan apa yang orang katakan tentang kita. Siapa diri kita menyangkut identitas kita. Apa yang orang katakan itu menyangkut reputasi kita, apa yang kita hasilkan. Nah, diabaikan melatih untuk menemukan identitas sejati di hadapan Tuhan, bukan karena orang bertepuk tangan dengan prestasi kita, tidak. Ya. Dilupakan, memastikan bahwa ketika kita berhasil nanti, kita tahu bahwa kita berhasil bukan karena kehebatan kita, bukan karena ketangguhan diri kita, tapi karena anugerah dari Tuhan itu sendiri. Ya, jadi jangan kita sombong Bapak Ibu dengan apa keberhasilan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadi saluran yang kosong. Sebuah bejana, ya, akan diisi ketika bejana itu kosong. Ya, sebuah ember akan diisi ketika dia kosong. Kalau sudah penuh, ngapain juga diisi, ya kan? Nah, jika keakuan kita masih penuh, maka kemuliaan Bapa yang tidak ada tempat dalam hidup kita. Ya, kalau kita masih tahan dengan ego kita, dengan kesombongan diri kita, Tuhan tidak berada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Nah, Tuhan sedang mengosongkan diri kita sebelum Dia memberkati kita. Keakuan kita itu dihilangkan dulu, dikosongkan dari dalam diri kita. Supaya apa? Tuhan hadir di dalam kita, bukan ambisi pribadi kita, ya. Sehingga ketika ada kemuliaan Tuhan, benar-benar Tuhan tinggal di dalam kita, ya. Bukan kita tinggal dalam egoisme kita. Nah, yang keempat, ada otoritas dalam kerendahan hati, ya. Intinya saat kita dilupakan oleh orang, ya, ingatlah bahwa kita diingat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Manusia boleh lupa kita, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita, ya. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin membebaskan kita dari beban berat keakuannya kita, ya, agar hanya Tuhan satu-satunya yang hidup di dalam hidup kita, ya, bukan diri kita, bukan keakuan kita, bukan egoisme kita. Nah, yang kelima, ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan untuk kita. Iman yang digoncangkan, ya, pasti Bapak Ibu mengalami iman yang digoncangkan, ya. Nah, ini titik terakhir di mana sebelum Tuhan memberkati kita, iman kita digoncang dulu, bertahan atau tidak, ya. Nah, Tuhan terasa diam, doa seperti memantul, ya. Tuhan membawamu di titik di mana imanmu tidak lagi bergantung pada perasaan, tetapi kepercayaan penuh pada perkataan dan panggilan Tuhan. Ya, Habakuk 2 ayatnya yang keempat sebagai dasar. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Itulah iman. Nah, apa tujuan, ya, iman kita harus digoncangkan? Ada beberapa hal, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, dari perasaan keyakinan. Selama ini, Bapak Ibu, ya, iman kita itu dipandang dari pandangan perasaan, ya, dari pandangan keadaan, ya. Ketika kita kuat, iman kita kuat pada saat perasaan kita tuh lagi manis-manisnya, lagi enak-enaknya, ya. Hati kita lagi damai-damainya, kita merasa iman kita kuat, ya. Tapi ketika Tuhan diam, ya, di situ Dia melatih kita untuk tidak menjadi pemuja rasa. Pemuja rasa apa? Iman jangan dilihat dari keadaan, jangan dilihat dari perasaan, ya. Jangan ketika kita senang, kita bilang, oh kita punya iman kuat. Ketika kita lagi terpuruk, kita bertanya, Tuhan di mana?
Bapak Ibu, saya pernah katakan, Israel dihukum karena bertanya kepada Moshe, Tuhan di mana? Ya, ketika mereka minta minum. Mereka dihukum Bapak Ibu karena mempertanyakan kehadiran Tuhan. Siapa tahu mereka mengalami banyak mujizat yang Tuhan bikin untuk mereka. Kita di dalam kehilangan ini jangan pernah bertanya di mana Tuhan kita lagi terpuruk. Ya, tapi kita bersyukur ketika kita terpuruk karena diproses. Disitulah ujian iman kita Bapak Ibu. Ya, kita dibawa untuk percaya, ya, untuk merasakan kehadirannya Bapak Yahweh dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Bapak Yahweh punya janji tidak pernah diingkari. Tuhan mungkin sementara menahan berkat itu. Berkat mau datang ada dua hal Bapak Ibu. Selalu saya ulang, kita sudah siap dan waktunya yang tepat. Baru Bapak Yahweh kasih berkat itu. Itu berarti iman kita digoncang. Kita sabar tidak? Kita masih tetap setia tidak? Kita masih melihat Tuhan berdasarkan perasaan, keadaan, atau betul-betul kita melihat Tuhan dengan iman sejati kita, tidak melihat tapi percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Nah, yang kedua, doa yang memantul sebagai ujian ketekunan. Ada ketika kita berdoa, ya, ada langit tembaga yang membuat doa kita tidak sampai kepada Sang Hyang. Nah, disitulah Bapak Ibu, saat kita berdoa bahwa terasa memantul di langit-langit tembaga, sebenarnya itu adalah undangan untuk kita naik lebih tinggi. Ya, undangan dari Bapak Yahweh. Sebenarnya imanmu masih setengah. Bapak Yahweh tuntut iman kita lebih percaya lagi. Supaya kenapa bisa menembus langit tembaga sampai di Sang Hyang. Ya, jadi jangan setengah-setengah iman kita. Tuhan ingin melihat apakah kita tetap mencari wajah Tuhan. Ya, saat tangannya seolah-olah tertutup. Ia ingin membangun otoritas spiritual iman kita. Supaya kita tetap menyembah. Meskipun kita merasa bahwa doa kita tidak dapat menembus langit tembaga. Ya, jadi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan cuma diam sebentar. Ya, yang tadi saya katakan, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita, ketaatan hati kita, kesetiaan kita supaya doa kita seperti panah yang menembus langit tembaga. Nah, yang ketiga, berpegang pada perkataannya saja. Ya, Tuhan ingkari janji tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, dalam kesunyian ketika Tuhan sementara diam, ya, yang tersisa hanyalah apa yang pernah Dia katakan di masa lalu, firman dan panggilan. Ya, sekali Bapak Yahweh berfirman, firman itu akan terus menyertai kita kekal sampai selama-lamanya. Ya, maka di titik ini iman kita akan menjadi murni karena kita betul-betul bersandar hanya kepada Bapak Yahweh. Ya, logikanya seperti apa Bapak Ibu? Ketika Tuhan sudah berjanji, itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ya, satu iota Tuhan janji, pasti Dia akan tepati satu iota itu. Ya, atau satu keraya, satu titik, tidak pernah Tuhan ingkari. Ya, terlepas dari mana, bagaimana keadaan kita. Ya, terlepas dari apakah doa kita sudah dikabulkan atau tidak. Ya, tapi kita percaya sekali Tuhan berfirman, maka itu pasti terjadi. Ya, untuk itu Bapak Ibu, Tuhan ingin kita terus melangkah pada panggilannya. Ya, kita tidak perlu konfirmasi ke sana ke kemari. Kita tidak perlu mempertanyakan orang lain. Ini Tuhan jawab saya punya doa atau tidak? Ya, atau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya punya doa ini dijawab atau tidak? Kalau tanda seperti itu berarti iman kita iman ragu-ragu. Kalau orang Ambon bilang iman gaba-gaba, iman yang rapuh. Lah bagaimana kalau iman yang rapuh mau tembus langit tembaga? Tidak bisa. Tuhan butuh iman yang kuat.
supaya kita tetap berada dalam kesetiaan, ketaatan, dan kita mampu menembus langit tembaga itu. Ya. Yang keempat, yang terakhir, kedewasaan rohani yang tangguh. Ya. Tuhan atau Bapa Yahweh sementara memperlakukan kita sebagai pribadi yang dewasa. Ya, oleh karena itu kita diproses supaya iman kita itu iman orang dewasa, bukan iman anak kecil. Kalau iman anak kecil itu apa Bapak Ibu? Dia kan bergantung kepada kita. Tapi kalau iman yang dewasa berarti kita dengan Tuhan langsung. Ya, kita tidak bergantung kepada siapa-siapa. Kita tidak melihat keadaan kita. Kita tidak melihat perasaan kita. Tapi kita langsung menuju kepada Bapa Yahweh. Nah, disitulah ya, ketika kita merasa bahwa Tuhan diam, sebenarnya dia tidak diam. Sebenarnya dia tidak jauh. Tapi dia sementara mempercayakan kita untuk membangun kekuatan otot iman kita. Ya, supaya agar kita ditanam lebih dalam, kita lebih kuat. Sehingga kita ketika masa proses angin ribut, persoalan yang kita hadapi, ya, masalah yang kita hadapi, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah perekonomian, kita tetap kuat sekalipun kita tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Demikian firman Bapak Yahweh. Sukses untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Mari.